Cinta Sang Pewaris. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. Tahun 1201 sampai tahun 1205. Bab 1201. Fendi Zanders mengamati keadaan orang-orang ini, dan jelas sekali bahwa orang-orang ini seharusnya kehilangan uang di tempat lain, jadi mereka ingin datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Fendi Zanders secara acak mengambil beberapa keripik dan melemparkannya langsung ke atas meja. Setelah melempar chip, Fendi Zanders terus mengamati situasi di kasino. Pada saat ini, Fendi Zanders memberi orang perasaan bahwa dia benar-benar linglung, seolah-olah dia tidak peduli menang atau kalah sama sekali. Dan Tian-Tian berdiri di samping Fendi Zanders dengan tenang, dan dia tampak semakin penasaran saat ini, karena dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders tidak datang untuk berjudi sama sekali. Di tengah desahan dan jeritan banyak orang, 1 jam berlalu dengan cepat. Keberuntungan Fendi Zanders cukup bagus hari ini. Hanya dengan melempar dadu, dia memenangkan lebih dari 100.000 yuan. Fendi Zanders juga sangat murah hati, dan memberi Tian-Tian hampir 10.000 yuan. Anda harus tahu bahwa tip lebih dari 10.000 yuan setara dengan lebih dari 60.000 yuan jika diubah menjadi RMB. Tian-Tian tidak melakukan apapun dari awal sampai akhir, hanya berdiri diam di samping Fendi Zanders, dan mendapat tip lebih dari 60.000 yuan, dan dia hanya terlihat bodoh pada gadis-gadis yang menemani di sekitarnya. Orang-orang ini sangat iri pada Tian-Tian, dan diam-diam menyesali mengapa mereka tidak beruntung bisa bertemu dengan tamu kaya seperti itu. Namun Tian-Tian tidak terlalu terkejut setelah mendapatkan uang tersebut, karena menurutnya Fendi Zanders mungkin adalah anak dari keluarga besar, dan dia datang ke sini untuk bermain hanya untuk menghabiskan waktu, jadi uang kecil ini sangat penting bagi Fendi Zanders. Tidak ada apa-apanya. Di sisi lain, di sisi Qinlan, ekspresi Qinlan sangat jelek saat ini, dan dia juga terlihat tidak sabar ketika menghadapi orang-orang yang datang untuk memulai percakapan dengannya. Alasannya juga sangat sederhana. Qinlan baru saja menukarkan 100.000 yuan chip di kasino, tetapi kurang dari setengah jam kemudian, chip di tangan Qinlan hampir hilang. Meskipun Qinlan tidak terlalu suka berjudi, dia adalah wanita yang sangat kuat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sangat serius. Dia tidak punya cara untuk menerima bahwa dia tidak sebaik orang lain. Setelah Qinlan memahami aturan permainannya, dia merasa bahwa dia harus bisa menghancurkan penjudi lainnya. Namun Qinlan mungkin tidak tahu bahwa perjudian tidak sepenuhnya bergantung pada keterampilan, tetapi lebih bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Melihat tidak banyak chip yang tersisa di tangannya, Qinlan bangkit dan berencana untuk menukar chip tersebut. Namun saat ini, sekelompok besar orang bergegas masuk dari pintu masuk kasino. Fendi Zanders langsung memusatkan perhatian pada orang-orang ini. Namun yang mengejutkan Fendi Zanders adalah bukan Zhou Ping yang berjalan di depan. Sebaliknya, Zhou Ping adalah pria parubaya berkacamata yang diam-diam mengikuti dari belakang. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa ini pasti tipuan Zhou Ping. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang masuk pada saat yang sama, semua orang pasti akan fokus pada pria parubaya yang berjalan di depan, sementara yang lain secara alami akan dianggap sebagai pengawal pria parubaya, dan tidak ada yang memperhatikan sama sekali pada mereka. Jika Fendi Zanders belum pernah melihat foto Zhou Ping sebelumnya, mustahil baginya untuk mengenali Zhou Ping yang berdiri di belakang kerumunan sekarang. Setelah Zhou Ping dan yang lainnya memasuki kasino, pertama-tama mereka mengamati lingkungan di dalam sebentar, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, mereka terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Qinlan bahkan tidak menyadari bahwa Zhou Ping dan yang lainnya telah masuk. Sambil memegang chip yang baru saja ditukar, dia menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan menuju meja permainan dengan sikap centil. Setelah Fendi Zanders melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa Qinlan, seorang wanita, sangat tidak dapat diandalkan sehingga dia melupakan semua hal serius saat bermain-main. Dan Qinlan kebetulan lewat di depan Zhou Ping dan yang lainnya dengan membawa keripik, dan Qinlan bahkan tidak melihat ke arah Zhou Ping. Karena Zhou Ping hanya berjarak kurang dari 2 langkah dari Qinlan saat ini, maka Zhou Ping memperhatikan Qinlan, sekilas keindahan yang menakjubkan ini. Namun Zhou Ping tidak banyak bicara, dan terus mengikuti kerumunan tersebut menuju area VIP di depan. Setelah melihat Zhou Ping memasuki area VIP seperti ini, Fendi Zanders terlihat sedikit tidak berdaya, karena dia merasa mungkin gagal dalam misi hari ini. Tetapi ketika Zhou Ping hendak memasuki area VIP, dia berhenti tiba-tiba, dan kemudian kembali menatap Qinlan yang sedang duduk di meja permainan, menatap poker dengan serius, menunjukkan senyuman lucu. Tuan Zhou, apakah Anda ingin saya mengundang wanita itu kemari? Pengawal di sebelah Zhou Ping melihat sekilas apa yang dimaksud Zhou Ping, dan buru-buru bertanya kepada Zhou Ping dengan lembut. Jangan khawatir, amati dan amati saja. Zhou Ping menjawab dengan sangat tenang, lalu berjalan ke area VIP dengan langkahnya. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders melihat Zhou Ping berjalan langsung ke area VIP, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Qinlan, ingin memberitahu Qinlan bahwa misinya gagal, dan mereka berdua dapat pergi sekarang.
Tapi setelah Qin Lan melirik pesan teks itu, dia langsung menjawab, tunggu sebentar, lalu terus menatap meja permainan dengan serius. Setelah Fendi Zanders melihat bahwa Qin Lan tidak berniat pergi, ekspresi wajahnya menjadi semakin terdiam. Karena dia merasa Qin Lan jelas kecanduan bermain saat ini, dan dia tidak berencana untuk pergi sama sekali. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membawa gadis ini ke sini. Fendi Zanders tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya, lalu menyimpan keripiknya, dan berkata kepada Tian, oke, ayo pergi ke meja lain. Bermain. Oke. Tian buru-buru menyetujuinya, lalu pergi bersama Fendi Zanders. Fendi Zanders merasa misi hari ini telah gagal, dan dia tidak perlu terus duduk di depan pintu dan menunggu. Jadi Fendi Zanders mulai berkeliling kasino bersama Tian, tetapi Fendi Zanders akan pergi bermain di meja permainan manapun yang bisa diikuti oleh Fendi Zanders. Namun, keberuntungan Fendi Zanders tidak sebaik keberuntungan melempar dadu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Fendi Zanders kehilangan lebih dari separuh uang di tangannya. Namun yang mengejutkan Tian adalah setelah kehilangan uang tersebut, Fendi Zanders tampaknya tidak mengalami perubahan emosi sama sekali, membuat orang merasa bahwa uang yang hilang itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Anda tahu, Tian telah lama bekerja di kasino, dan dia telah bertemu dengan semua pelanggan tidak peduli seberapa kaya mereka. Tapi ini pertama kalinya dia melihat pelanggan seperti Fendi Zanders yang kehilangan beberapa juta dan masih tetap mempertahankan ekspresinya. Selain itu, Fendi Zanders tidak pernah terlalu lama berada di meja judi. Setelah memainkan beberapa permainan, dia akan berbalik dan pergi, entah itu kehilangan uang atau memenangkan uang. Terlebih lagi, meskipun Fendi Zanders kehilangan begitu banyak uang, dia tetap akan memberikan sedikit tip kepada Tian setelah menang. Ini pertama kalinya Tian bertemu tamu seperti itu. Bab 1202. Tuan Zanders, menurutku keberuntunganmu tidak terlalu bagus hari ini, kenapa kamu tidak berhenti bermain? Tian sepertinya agak tak tertahankan melihat Fendi Zanders kalah seperti ini, jadi dia membujuk Fendi Zanders dengan suara pelan. Suara. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Tian, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan lembut, jika saya tidak bermain lagi, lalu kamu naik dan mendapatkan tip. Tidakkah kamu mendapatkan uang jika kamu punya uang? Masuk akal jika kalian tidak ingin melihat saya terus bermain, bukan? Aku punya cukup tip, atau menurutku kamu tidak perlu terus bermain seperti ini. Aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu akhir-akhir ini, dan kehilangan segalanya di sini. Balas berbisik manis. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tian dari atas ke bawah. Dia bisa merasakan bahwa gadis kecil yang berdiri di depannya saat ini seharusnya memiliki rahasia yang tak terkatakan, jadi dia datang untuk bekerja di sini. Kalau tidak, mustahil bagi Tian untuk memberitahu Fendi Zanders apa yang baru saja dia katakan. Mengapa kamu datang ke sini untuk bekerja? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Tian. Mengapa saya datang bekerja di sini? Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Tian tertegun sejenak, lalu berkata dengan enteng, sebenarnya banyak pelanggan yang menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Tujuan saya datang ke sini untuk bekerja sebenarnya sangat sederhana, hanya demi uang. Apakah kamu kekurangan uang? Fendi Zanders terus bertanya. Sangat kekurangan uang. Tian mengangguk tanpa ragu-ragu. Mengapa kamu kekurangan uang? Fendi Zanders memandang Tian dan bertanya. Ada banyak alasan kekurangan uang. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan uang? Tian memandang Fendi Zanders di depannya dengan senyuman tipis, dan menjawab dengan nada yang sangat tenang. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Tian, dia tampak semakin penasaran dengan gadis di depannya. Jadi dia langsung mengeluarkan beberapa keripik, menaruhnya di depan Tian, dan berkata dengan ekspresi kosong, idol is idol, ceritakan kisahmu, selama menurutku ceritamu bagus, ini milikmu. Itu. Setelah Tian melihat keripik yang dikeluarkan Fendi Zanders, dia tampak sedikit terkejut, lalu berkata dengan lembut, orang kaya itu berbeda, menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mendengar cerita. Itu benar, meskipun aku tidak memberikannya kepadamu, aku akan kehilangan keripik ini, jadi mengapa tidak mendengarkan cerita? Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Kalau begitu, jangan khawatir kalau aku menceritakan sebuah cerita untuk berbohong padamu. Tahukah kamu, aku telah mendengar banyak cerita yang menyayat hati di sini, dan teman-temanku bisa dengan santai menceritakan kisah mereka sendiri. Latar belakang yang berbeda. Kata Tian dengan tenang sambil menatap Fendi Zanders. Tidak masalah, selama kamu membuatku merasa bahwa cerita ini menyentuh, maka semua uang itu akan menjadi milikmu. Kata Fendi Zanders ringan. Tetapi Tian memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, baiklah, karena kamu ingin mendengarnya, maka saya akan memberitahu kamu. Fendi Zanders memandang Tian di depannya dan tidak berbicara. Sebenarnya sebelum saya datang ke sini, kondisi keluarga saya cukup baik. Ayah saya mengelola perusahaan perdagangan luar negeri, dan keuntungan perusahaannya juga sangat bagus. Meski tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar kaya, tapi sudah dibandingkan dengan orang biasa. Sangat bagus.
Tetapi 2 tahun yang lalu, ayah saya datang ke kasino ini bersama teman-temannya, dan kemudian jatuh ke dalam jurang ini. Pada awalnya, ayah saya mungkin masih bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi karena dia kehilangan semakin banyak uang, ayah saya tidak ikut serta. Mood untuk mengelola bisnis perusahaan sama sekali, dan dia semakin mendalami kasino ini, jadi dalam waktu kurang dari setengah tahun, ayah saya menyia-nyiakan semua aset keluarga kami, dan akhirnya saya berhutang banyak pada perjudian. Titik petik 2. Tian memandang Fendi Zanders di depannya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tenang. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Tian, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan lembut, jadi kamu datang ke sini untuk bekerja untuk membantu ayahmu melunasi hutang perjudian itu, bukan? Ceritamu sepertinya tidak benar. Tidak terlalu mengasyikkan. Agak terlalu klise. Tian, sebaliknya, memandang Fendi Zanders dengan sangat tenang, dan kemudian melanjutkan, karena ayahku berhutang banyak pada perjudian, dia langsung dipukuli hingga menjadi sayuran. Oleh orang-orang di kasino. Ibuku tidak tega melihat orang-orang seperti ini. Membunuh ayahku, jadi dia mulai bekerja untuk mendapatkan uang. Pada awalnya, ibu saya harus bekerja 3 kali sehari, namun uang yang diperolehnya tidak cukup untuk melunasi hutang tersebut. Belakangan, ibuku menjadi seorang wanita. Lalu apa? Fendi Zanders memandang Tian dan bertanya. Saat itu saya masih bersekolah. Ketika saya mengetahui bahwa ibu saya telah menjadi seorang remaja putri, saya tidak dapat menerima kenyataan. Saya bahkan tidak menghubungi ibu saya untuk waktu yang lama. Sampai ibu saya mendapat masalah serius. Penyakit, aku baru pada saat itulah aku mengetahui kebenaran masalah ini. Tian berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ketika saya mengetahui bahwa ibu saya melakukan ini untuk membayar kembali uang tersebut, saya menemukan seseorang dari kasino, dan kemudian saya berinisiatif untuk bekerja di kasino, dan menggunakan semua uang yang saya miliki. Diperoleh. Bagaimanapun, untuk membayar hutang ayahku, ini adalah cara termudah untuk mendapatkan uang di sini. Fendi Zanders memandang Tian di depannya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan Tian juga sangat tenang, dan bertanya kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi, apa pendapatmu tentang ceritaku? Oke. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu langsung mendorong chip tersebut ke Tian dan berkata dengan lembut, sekarang chip ini milikmu. Terima kasih. Tian tidak ragu sama sekali, dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambil keripik yang diserahkan oleh Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders langsung bangkit dan berjalan ke depan. Dia tidak ingin tahu apakah yang dikatakan Tian itu benar atau tidak. Karena Fendi Zanders menganggap itu tidak perlu, dia dapat merasakan bahwa gadis Tian pasti memiliki rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya, tetapi apakah rahasia ini yang baru saja disebutkan Tian, Fendi Zanders tidak begitu jelas. Di mata Fendi Zanders, Tian hanyalah orang asing. Setelah hari ini, mereka berdua mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Dan tidak mungkin Fendi Zanders bersinggungan dengan Tian, jadi Fendi Zanders tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan Tian. Di sisi lain, orang-orang Zhou Ping mengamati Qin Lan selama hampir 10 menit. Mereka menemukan bahwa Qin Lan telah duduk di depan meja permainan sepanjang waktu, memusatkan seluruh perhatiannya pada poker di tangannya, dan tidak ada teman di sekitarnya. Jadi mereka mengira Qin Lan sangat aman dan seharusnya hanya menjadi penjudi biasa. Pengawal itu menjelaskannya secara singkat kepada Zhou Ping, dan Zhou Ping sepertinya berpikir bahwa tidak ada masalah, jadi dia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mengundang Qin Lan. Bab 1203. Zhou Ping sangat mampu menjadi penanggung jawab Rockefeller di kota Nanyuan. Dan Zhou Ping juga sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Meski suka berjudi, ia hanya datang ke kasino ini karena kasino ini adalah wilayah kekuasaan Rockefeller. Dia menyukai wanita, tetapi sebelum Zhou Ping berhubungan dengan seorang wanita, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki wanita ini dan memastikan bahwa wanita ini tidak menimbulkan ancaman apapun padanya sebelum dia menyerang. Tapi Qin Lan hari ini jelas merupakan pengecualian. Orang-orang Zhou Ping hanya mengamati Qin Lan, tetapi tidak menyelidiki identitas asli Qin Lan. Karena saat ini, Zhou Ping jelas terpesona oleh Qin Lan, jadi dia tidak sabar untuk menyelidiki informasi Qin Lan. Pengawal itu berjalan langsung ke sisi Qin Lan, dan kemudian bertanya pada Qin Lan dengan suara rendah, "Halo, cantik." Setelah mendengar apa yang dikatakan pengawal itu, mata Qin Lan bersinar dengan bangga. Tapi ekspresi wajahnya sangat tenang, dia bahkan tidak melihat ke arah pengawalnya, dan berkata dengan ringan, "Bicaralah jika ada yang harus kamu lakukan, lepaskan jika ada yang harus dilakukan, jangan ganggu permainanku." Kartu. Cantik, begini. Bos kami ingin bertemu denganmu. Apakah nyaman bagimu? Pengawal itu berkata kepada Qin Lan dengan sangat sopan. Tidak nyaman. Meskipun Qin Lan tahu bahwa pihak lain berasal dari Zhou Ping, dia tidak langsung menyetujuinya, melainkan langsung menolak. "Nona, ini 5 juta chip. Selama Anda pergi menemui bos kami, chip ini akan menjadi milik Anda." Pengawal itu juga tahu bahwa Qin Lan tidak akan tergoda jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang manis, jadi dia langsung meletakkan keripik yang telah dia siapkan di depan Qin Lan. Ketika Qin Lan melihat pengawal itu mengeluarkan keripik itu, ekspresi wajahnya langsung berubah. Bagaimanapun, kemampuan akting Qin Lan berada pada level ratu film, jadi dia tidak memiliki masalah dalam menghadapi situasi seperti itu.
Apakah kamu yakin ingin memberiku semua keripik ini? Kinlan bertanya pada pengawal itu dengan ekspresi bersemangat. Tentu. Pengawal itu memandang Kinlan di depannya dan sedikit mengangguk. Nah, di mana bosmu? Bawa aku ke sana. Kinlan berpura-pura menjadi penggemar uang, meletakkan semua chip di depannya, bangkit dan berencana pergi bersama para pengawal. Setelah melihat penampilan Kinlan, pengawal itu diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa Kinlan seharusnya hanyalah seorang penggali emas yang tampan. Dan wanita seperti itu seringkali merupakan wanita yang paling mudah untuk dihadapi, lagi pula, Anda hanya perlu mengeluarkan cukup uang untuk bermain-main dengannya secara sembarangan. Pengawal itu berinisiatif memimpin Kinlan menuju area VIP. Siapa bosmu? Kamu bahkan bisa memasuki area VIP. Setelah Kinlan melihat pengawal itu memasuki area VIP, dia tampak sedikit terkejut dan bertanya kepada pengawal itu. Setelah mendengar kata-kata Kinlan, pengawal itu tidak bisa menahan senyum ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, kamu akan mengetahuinya nanti." Yah, untuk membuatnya begitu misterius. Kinlan menjawab dengan ringan, lalu terus mengikuti di belakang pengawal itu. Di saat yang sama, Fendi Zanders juga melihat Kinlan mengikuti pengawalnya ke area VIP. Kinlan menoleh dan mengedipkan mata pada posisi Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat Kinlan memasuki area VIP, ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Karena dia awalnya mengira rencana hari ini telah gagal, tetapi dia tidak pernah menyangka Kinlan akan berhasil. Setelah beberapa saat, Kinlan mengikuti pengawal itu ke area VIP. Tapi apa yang tidak diharapkan Kinlan adalah jika dia ingin memasuki area VIP, dia harus digeledah dan menyerahkan peralatan elektronik apapun. Rencana sebelumnya antara Fendi Zanders dan Kinlan adalah Kinlan pertama-tama akan memasuki kotak tempat Zhou Ping berada, dan kemudian mengirimkan nomor kotak itu kepada Fendi Zanders, dan Fendi Zanders kemudian akan masuk. Tetapi jika Kinlan menyerahkan ponselnya, maka Kinlan tidak akan bisa menghubungi Fendi Zanders. Saya mungkin punya teman yang menelepon saya nanti, bisakah saya tidak menyerahkan telepon saya? Kinlan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada pengawal itu. Maaf nak, kasino kami punya aturan, selama kamu memasuki area VIP, kamu harus menyerahkan ponselmu. Jika ada yang harus kamu tangani, kamu bisa masuk setelah menyelesaikannya. Kata pengawal itu kepada Kinlan tanpa ekspresi. Setelah Kinlan mendengar apa yang dikatakan pengawal itu, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia mengambil ponselnya, berjalan langsung ke samping, dan kemudian mengirim pesan teks langsung ke Fendi Zanders. Isi semsnya sangat sederhana. Pergi keluar dan tunggu aku. Setelah mengirim pesan teks, Kinlan menghapus pesan teks tersebut dan menyerahkan ponselnya. Setelah menyerahkan ponselnya, Kinlan mengikuti pengawal itu ke dalam sebuah kotak. Saat ini, ada 7 orang di dalam kotak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Kecuali Zhou Ping, 3 anak laki-laki yang tersisa ditemani oleh wanita cantik. Selain itu, Kinlan juga menemukan bahwa orang-orang di dalam kotak ini semuanya adalah petinggi terkenal di Provinsi Zonghai, dan siapapun yang mereka keluarkan mungkin bernilai lebih dari 100 miliar. Zhou Ping mengobrol sebentar dengan Kinlan, dan akhirnya meminta Kinlan menemaninya semalam dengan harga 20 juta. Kinlan tahu bahwa Fendi Zanders pasti tidak akan bisa terlibat dalam situasi saat ini, jadi dia harus menunggu sampai Zhou Ping membawanya ke hotel sebelum bertindak. Jadi Kinlan menetapkan harga 30 juta setelah beberapa kali tawar-menawar. Menghabiskan 30 juta hanya untuk tidur dengan seorang wanita, hal seperti itu mungkin hanya mampu dilakukan oleh Zhou Ping. Kinlan sangat pintar. Meskipun dia selalu berada di sisi Zhou Ping, dia tidak membiarkan Zhou Ping mengambil keuntungan dari apapun, dan selalu menjaga jarak dari Zhou Ping. Dan Zhou Ping merasa bahwa Kinlan bukanlah seorang wanita muda, jadi dia secara alami sedikit malu melakukan hal seperti itu untuk pertama kalinya. Jadi dia tidak terlalu cemas, lagi pula harganya sudah dinegosiasikan. Ini masih pagi, dan ketika dia sampai di hotel, dia bisa bermain sesuka dia. Di sisi lain, Fendi Zanders tahu apa yang terjadi setelah menerima pesan teks Kinlan. Jadi dia hanya mencari alasan untuk berpisah dari Tian-Tian, lalu meninggalkan kasino sendirian. Setelah meninggalkan kasino, Fendi Zanders langsung menelepon Zhou Qiao, dan kemudian menanyakan nomor plat Zhou Ping. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa karena dia tidak bisa memasuki area VIP sekarang, Kinlan memintanya untuk menunggu di luar. Pasti membiarkan Fendi Zanders mengikuti mobil Zhou Ping ke hotel, dan kemudian Fendi Zanders akan melakukan sesuatu pada Zhou Ping setelah tiba di hotel. Jadi setelah Fendi Zanders menemukan mobil Zhou Ping, dia bersembunyi di sudut dan mulai menunggu. Hampir 1 jam kemudian, Kinlan, Zhou Ping dan yang lainnya akhirnya keluar dari kasino, lalu berjalan langsung menuju mobil Zhou Ping. Kepenuhan dada Kinlan sedikit bergetar dengan langkah anggunnya, sosok anggunnya memancarkan pesona yang tak ada habisnya, ditambah dengan wajah cantik yang membawa malapetaka bagi negara dan rakyat. Belum lagi Zhou Ping, selama dia adalah pria normal, dia akan siap beraktivitas setelah melihat pakaian Kinlan. Bab 1204. Bos Zhou, kemana kamu akan membawaku sekarang? Kinlan menoleh untuk melihat Zhou Ping, dan bertanya dengan sikap menawan. Pergi ke hotel.
Zhou Ping menjawab datar, lalu melihat Qin Lan dari atas ke bawah, diam-diam mengutuk di dalam hatinya, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Lan mengikuti Zhou Ping ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, mobil Zhou Ping mulai dan melaju menuju jalan di depan. Fendi Zanders berlari ke pinggir jalan dan menghentikan taksi dengan tangannya. Adik, kamu mau kemana? Setelah sopir taksi melihat Fendi Zanders masuk ke dalam mobil, dia tersenyum dan bertanya pada Fendi Zanders. Tuan, bantu saya mengimbangi Bentley di depan, dan cobalah untuk tidak membiarkan mereka mengetahuinya. Fendi Zanders menunjuk ke mobil Zhou Ping, dan berkata kepada sopir taksi dengan ekspresi serius. Adik, apakah kamu seorang polisi? Sopir taksi menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan ekspresi gugup. Saya bukan polisi. Menantu perempuan saya masuk ke mobil itu bersama seorang anak laki-laki. Saya ingin melihat apakah dia mencari seorang pria di belakang saya. Fendi Zanders menjelaskan dengan nada tak berdaya. Oke, begitu. Sopir taksi menunjukkan ekspresi simpatik dan langsung menyalakan mobilnya. Adik, mereka mengendarai Bentley, jadi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu menangkapnya? Jika kamu ingin aku berkata, kamu harus segera menyerah, kita tidak berada di level yang sama dengan mereka. Sopir taksi kembali menatap Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan sungguh-sungguh. Menyerah saja seperti ini, aku sedikit tidak mau. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Hei, sekarang kalian anak muda. Sopir taksi itu memandang Fendi Zanders dan menghela nafas tak berdaya, lalu tidak melanjutkan berkata apa-apa, dan mengemudi dengan tenang. Dalam keadaan normal, pengemudi taksi adalah pengemudi berpengalaman, jadi tidak ada yang bisa dikatakan tentang keterampilan mengemudi mereka. Selain itu, taksi sangat umum, sehingga orang-orang Zhou Ping tidak akan pernah menemukan taksi yang mengikuti mereka sepanjang waktu. Sekitar 20 menit kemudian, mobil Zhou Ping berhenti di depan Hotel Shangri-La. Hotel ini berada di kota Nanyuan, dan jelas merupakan hotel besar paling terkenal. Fendi Zanders meminta sopir taksi untuk memarkir mobilnya di pinggir jalan, dan keluar dari mobil sendirian. Awalnya, Fendi Zanders berencana membayar ongkos kepada sopir taksi, tetapi sopir taksi melihat betapa menyedihkannya Fendi Zanders, jadi dia tidak menginginkan ongkosnya. Pada akhirnya, dia tidak berdaya, dan Fendi Zanders sedang tidak ingin berdebat dengan sopir taksi tentang hal-hal ini, jadi dia tidak banyak bicara, dan berjalan langsung menuju hotel. Di sisi lain, Qin Lan mengikuti Zhou Ping langsung ke lantai atas Hotel Shangri-La. Jika Zhou Ping sedang mencari seorang wanita di luar, mustahil membawa wanita itu pulang. Karena dia dari Rockefeller, dia harus memastikan bahwa informasi pribadinya tidak akan terbongkar. Jadi saat ini Zhou Ping menggunakan nama palsu untuk Qin Lan. Sayang, kamu sangat menarik, cepat buka bajumu, aku tidak sabar. Setelah memasuki ruangan, sifat asli Zhou Ping benar-benar terungkap, dan dia bergegas menuju posisi Qin Lan. Tapi Qin Lan dengan mudah menghindari serangan Zhou Ping, dan berkata dengan genit, Bos Zhou, jangan terlalu tidak sabar, dia belum mandi. Jam berapa sekarang, kenapa kamu masih mandi? Zhou Ping berteriak pada Qin Lan dengan sangat bersemangat. Oh, aku hanya ingin mandi. Ini masih pagi, dan aku punya banyak waktu untuk menunggu. Kenapa kamu terburu-buru? Kata Qin Lan dengan ekspresi menawan. Zhou Ping memandang Qin Lan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan cabul, bagaimana kalau kita mencucinya bersama? Tidak, aku akan malu, jujur saja tunggu aku di sini, aku akan segera keluar. Qin Lan buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Zhou Ping, lalu berbalik dan memasuki kamar mandi. Setelah Zhou Ping melihat Qin Lan memasuki kamar mandi, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur sendirian, bermain dengan ponselnya dengan bosan. Setelah Qin Lan memasuki kamar mandi, dia menyalakan pancuran secara maksimal, lalu mengeluarkan ponselnya, dan mengirimkan nomor kamar kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders, yang telah menunggu di lantai bawah hotel, langsung berjalan ke atas setelah menerima pesan teks Qin Lan. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders datang ke pintu kamar tempat Qin Lan dan Zhou Ping menginap, dan kemudian mengirim pesan teks ke Qin Lan. Qin Lan keluar dari kamar mandi setelah melihat pesan teks. Sayang, kenapa kamu belum mandi? Setelah melihat Qin Lan keluar, Zhou Ping tampak sedikit bingung dan bertanya dengan cemberut. Tapi Qin Lan sama sekali tidak berniat untuk berbicara dengan Zhou Ping, dan berjalan langsung menuju pintu, lalu mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Setelah Zhou Ping melihat Qin Lan membuka pintu, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon seseorang. Tapi bagaimana Qin Lan bisa memberi Zhou Ping kesempatan ini? Dengan lambaian ringan tangan kecilnya, dia menerbangkan sepotong lipstik ke pergelangan tangan Zhou Ping. Meski ini hanya lipstik biasa, namun di tangan Qin Lan kekuatannya tetap luar biasa. Lipstik itu mengenai pergelangan tangan Zhou Ping, dan Zhou Ping merasakan tangannya seperti terkena peluru, dan dia berteriak. Detik berikutnya, Fendi Zanders bergegas masuk ke kamar dan menendang dada Zhou Ping. Baru pada saat itulah Zhou Ping akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Qin Lan menutup pintu secara metodis, lalu duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fendi Zanders menginjak dada Zhou Ping dengan kuat dengan kakinya, membuat Zhou Ping tidak bisa bergerak. Tahukah Anda,
Fendi Zanders adalah seorang pejuang, sedangkan Qin Lan adalah seorang pejuang misterius. Dan Zhou Ping hanyalah orang biasa, jadi di ruangan tertutup ini, Zhou Ping tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Zhou Ping menatap Fendi Zanders di depannya, dan bertanya dengan suara rendah, siapa kalian? Apakah kalian bermain Immortal Dance, kan? Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Zhou Ping dapat merasakan keterampilan luar biasa Fendi Zanders, dan Qin Lan secara alami bukanlah orang biasa, jadi dia tidak berniat melawan, tetapi menawarkan untuk memberikan uang kepada Fendi Zanders. Bos Zhou, halo. Fendi Zanders membalas Zhou Ping sambil tersenyum. Setelah Zhou Ping mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena bos Fendi Zanders, Zhou telah menunjukkan bahwa Fendi Zanders mengetahui identitas Zhou Ping. Karena saat Zhou Ping menghadapi Qin Lan barusan, dia selalu mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Zhao. Bab 1205. Apakah kamu tahu siapa aku? Ekspresi wajah Zhou Ping sedikit terkejut, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan nada yang luar biasa. Tentu saja saya tahu, Anda adalah penanggung jawab Rockefeller di kota Nanyuan. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Setelah Zhou Ping mendengar perkataan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih tegang, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan mengetahui bahwa dia adalah anggota Rockefeller. Jika Fendi Zanders datang ke sini karena statusnya sebagai penanggung jawab Rockefeller, berarti masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan, setidaknya bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Zhou Ping tanpa sadar melihat ke posisi Qin Lan, lalu mengerutkan kening dan bertanya, siapa kalian berdua? Apa yang ingin kalian lakukan? Bos Zhou, jangan terlalu gugup, aku di sini bukan untuk membunuhmu. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Fendi Zanders, Anda pasti sudah familiar dengan nama ini, bukan? Zanders, Fendi Zanders. Zhou Ping tercengang setelah mendengar nama ini, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Karena nama ini terlalu familiar baginya. Lagi pula, saat ini, orang kepercayaan terbesar Rockefeller mungkin adalah Fendi Zanders. Di antara manajemen puncak Rockefeller, hampir tidak ada yang tidak mengetahui nama Fendi Zanders. Ya, saya Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Zhou Ping dan sedikit mengangguk. Untuk apa kamu datang menemuiku? Mata Zhou Ping sedikit mengelak, dia tidak tahu apa tujuan Fendi Zanders. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu dulu. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengeluarkan dokumen dari pakaiannya dan melemparkannya ke depan Zhou Ping. Setelah Zhou Ping ragu-ragu sejenak, dia masih langsung mengambil dokumen di depannya. Setelah Zhou Ping mengambil file itu, dia membukanya dan melihatnya. Namun ketika Zhou Ping melihat isi dokumen tersebut, dia tercengang. Dia menatap Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Dokumen ini mencatat semua bukti kriminal Zhou Ping. Meskipun ini hanya sebagian, bahkan bagian kecil ini sudah cukup untuk membuat Zhou Ping pergi. Jika Fendi Zanders menyerahkan dokumen ini kepada polisi, Zhou Ping setidaknya akan masuk dan berjongkok selama lebih dari 10 tahun. Dari mana saya mendapatkan dokumen ini? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya masih memiliki banyak bukti kriminal. Jika saya menyerahkan semua bukti ini, lalu apa yang akan terjadi pada Anda? Saya lebih tahu. Fendi Zanders berkata kepada Zhou Ping sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan memintaku membantumu menangani Rockefeller? Zhou Ping bertanya pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Kamu membantuku menangani Rockefeller. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Ping, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, Zhou Ping, kamu hanyalah orang kecil yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan, jika saya ingin kamu membantu saya menangani Rockefeller jika demikian, apakah aku sedikit terlalu naif? Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Zhou Ping bertanya dengan bingung. Apa yang saya inginkan sangat sederhana. Mulai sekarang, lakukan apa yang saya minta Anda lakukan, dan lakukan apa yang saya ingin Anda lakukan. Bisakah Anda memahami maksud saya? Fendi Zanders berkata kepada Zhou Ping sambil tersenyum. Zhou Ping tidak bereaksi sampai dia mendengar kata-kata Fendi Zanders. Fendi Zanders berencana menggunakan bukti-bukti ini untuk mengancam dirinya sendiri. Fendi Zanders, aku tidak akan mengkhianati Rockefeller. Zhou Ping berkata kepada Fendi Zanders dengan tegas. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apakah orang-orang Rockefeller akan membantumu setelah kamu ditangkap. Fendi Zanders menjauhkan kakinya, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Zhou Ping tidak pernah menyangka Fendi Zanders begitu percaya diri. Dia takut Fendi Zanders benar-benar menyerahkan barang bukti kepada polisi. Lagi pula, jika dokumen ini jatuh ke tangan polisi, dia hanya akan mati. Tunggu sebentar. Zhou Ping buru-buru memanggil. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Zhou Ping, lalu bertanya kepada Zhou Ping dengan ekspresi main-main, ada apa? Apakah kamu berubah pikiran? Fendi Zanders, berapa banyak yang kamu butuhkan? Aku bisa membayar bukti di tanganmu.
Zhou Ping mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Ping, wajahnya tampak sedikit menghina, dan kemudian dia berkata dengan ringan, "Bos Zhou, Anda harus tahu siapa saya. Menurut Anda apakah saya tipe orang yang kekurangan uang? Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Zhou Ping berteriak dengan penuh semangat. "Aku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Mulai sekarang, kamu akan melakukan apapun yang aku minta." Fendi Zanders berkata kepada Zhou Ping tanpa ekspresi. "Jika orang-orang Rockefeller mengetahui bahwa saya telah mengkhianati mereka, maka saya akan mati." Zhou Ping mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Jika saya menyerahkan semua bukti ini, apakah menurut Anda bisa selamat? Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan saya sekarang, mungkin ada secercah kehidupan, tetapi jika Anda tidak setuju, maka yang ada hanyalah jalan buntu. Apakah Anda mengerti maksud saya?" Fendi Zanders berkata kepada Zhou Ping sambil tersenyum. Zhou Ping memandang Fendi Zanders di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan suara rendah, "Jika saya bekerja sama dengan Anda, apa gunanya saya? Keuntungan." Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum tak berdaya setelah mendengar ini, dan kemudian berkata dengan ringan, "Zhou Ping, apakah kamu belum mengetahui situasinya? Apakah kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku?" Melihat Fendi Zanders di depannya, Zhou Ping terdiam sesaat. Dia duduk di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. "Bos Zhou, bagaimana pendapatmu?" Fendi Zanders memandang Zhou Ping dari atas ke bawah, dan bertanya pada Zhou Ping sambil tersenyum. "Kurasa aku tidak punya pilihan lain sekarang." Zhou Ping menarik napas dalam-dalam dan kembali berbisik kepada Fendi Zanders. "Sepertinya Bos Zhou adalah orang yang pintar." Fendi Zanders tersenyum, lalu mengambil ponsel Zhou Ping, dan memutar nomor teleponnya sendiri. "Aku sudah menuliskan nomor ponselmu. Aku akan meneleponmu saat aku membutuhkannya. Jangan mudah mengganti nomornya, tahu?" Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhou Ping. "Oke, aku mengerti." Sekarang bukti kriminal Zhou Ping ada di tangan Fendi Zanders, jadi Zhou Ping tidak berani melawan sama sekali, dan hanya bisa mengangguk tak berdaya. "Terlebih lagi, tugas pertama yang kuberikan padamu adalah menemukan cara agar aku bisa bertemu Wei Yong, penanggung jawab Rockefeller di Provinsi Zhonghai." Fendi Zanders memandang Zhou Ping dengan tenang dan berkata,